Tadi kita sudah melihat misalnya ada anak-anak yang upacara. Di luar misalnya ada sebagian kelompok yang tidak bertanggung jawab bagi saya yang mengatakan upacara adalah bagian dari tauhid, bagian dari tindakan kekufuran. Bagi saya, apanya yang mau dianggap kekufuran? Toh mereka tetap meyakini adanya Allah, penghormatan pada bendera, kemudian upacara itu tidak lebih kecuali hanya sebagai penghormatan terhadap para pahlawan. Dan itu bahkan wajib gitu loh. Orang yang besar itu adalah orang yang menghargai jasa pahlawannya. Nah, bagaimana mungkin kita akan menjadi orang besar kalau perjuangan para pahlawan menegakkan bendera yang begitu sulit kemudian kita lupakan begitu saja. Apalagi kita punya doktrin hubul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Karena itu kalau kita lihat di lingkup hari kemerdekaan, betapa banyak pesantren yang bahkan menunjukkan dirinya hormat pada bendera, hormat pada pahlawan masa lalu. Kita lihat foto-foto sangat luar biasa dan kita bagian dari itu dan kita bangga dengan itu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man ada dzimmiyan faqad adani, wa man adani faqad adallah. Siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang dzimmi, yang hidup berdampingan dengan kita, yang ada di perlindungan kita, maka kita sama dengan menyakiti Rasulullah. Dan kalau kita menyakiti Rasulullah, maka sama halnya kita menyakiti Allah. Itu dosanya luar biasa. Karena itu, kalau ada orang-orang non-muslim yang berdampingan dengan kita, maka tugas kita adalah melindungi mereka. Kenapa? Karena mereka adalah keluarga kita. Kita punya konsep 3R ya. Yang pertama adalah mimbar, kedua adalah layar, dan ketiga adalah lembar. Melalui mimbar kita mencoba untuk memberikan informasi kepada orang banyak, baik di mimbar yang resmi, misalnya di majelis taklim, di tempat-tempat pengajian, kadang di seminar ya, tentang pentingnya hubungan kekeluargaan di dalam perbedaan ini. Alfi sendiri gimana tentang mengenai terorisme? Yang kedua, kita juga menggunakan media layar ya. Kita punya website, kita juga bikin video ya. Itu juga kita sisipin nilai-nilai kekeluargaan itu. Kemudian kita juga punya media lembar, yakni penerbitan. Kita punya buletin, kita bikin misalnya Samha, kita juga punya penerbitan yang menerbitkan buku. Di situ kita ajarin anak-anak untuk nulis, yang isinya diantaranya adalah tentang pentingnya kekeluargaan. Jadi 3 media itu yang kita coba gunakan untuk menyebarkan narasi kekeluargaan itu. Kenapa 3 media itu? Karena orang itu kan kecenderungannya beragam. Ada yang senangnya menggunakan telinganya untuk mendapat informasi, ada yang sukanya menggunakan matanya, dan ada juga yang sukanya dia membaca, tetapi bukan nonton ya, dia membaca. Karena itu berbagai kemungkinan kita lakukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami sahabat RIS di 107,7 KFM Radio Komunitas Bikin Warga Jadi Cerdas di lantai 2 gedung MPS Pondok Pesantren Qotrotul Falah. Ya, lebih tepat lagi kita di sini saya Rika Uyuni dan rekan saya Cahyati yang insya Allah dalam 1 jam ke depan kita bakal menemani Anda semua dengan tema kita kali ini apa Mbak Cahyati? Menghargai perbedaan atau biasa yang kita sebut dengan toleransi. Pengalaman saya selama di Qotrotul Falah itu sangat melejit, berbeda semasa saya waktu SD maupun dari MTS saat saya sekolah di luaran. Yang pertama adalah pengalaman saya keluar. Yang mana saya ikut di situ adalah suatu organisasi yang membicarakan tentang perdamaian. Tadinya saya juga mempunyai stigma negatif. Saya tidak mau bercampur dengan beda agama seperti Buddha, Kristen atau yang lainnya. Dengan saya masuk ke Qotrotul Falah ini, saya diberi kesempatan untuk bisa bergabung dengan kelompok tentang perdamaian. Saya bisa mengetahui bahwa perbedaan itu tidak bisa kita hindari, tetapi kekerasan bisa kita hindari. Seluruh makhluk yang ada di alam raya ini adalah keluarganya Allah.
siapa yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling bermanfaat. Nah, ungkapan seluruh makhluk Allah adalah keluarga, bagi kami adalah ungkapan yang mengikat seluruh perbedaan. Kita meyakini dan kita melihat secara real bahwa alam raya ini dihuni oleh berbagai ragam perbedaan. Allah bisa menyatukan semuanya, tetapi Allah menghendaki perbedaan. Itu adalah sunatullah. Ya, karena itu bagi kami menghormati dalam konteks perbedaan adalah bagian dari ajaran yang perlu dijunjung tinggi. Dan itulah yang kami ajarkan di Qotratul Falah. Kami berharap anak-anak yang kecil-kecil ini bisa menjadi anak yang tumbuh kesadarannya tentang pentingnya penghargaan pada orang lain. Karena banyak sekali ajaran kita, baik Quran maupun Sunnah, yang mengajarkan tentang kewajiban kita untuk menghormati siapapun, gitu. Karena mereka adalah makhluknya Allah. Diharapkan dari pondok yang keluar dari pondok pesantren ini, diharapkan ada yang jadi politisi, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ada yang juga diharapkan ada yang jadi ulama. Itu saja barangkali ya. Artinya harapan dari, sebab di sini alhamdulillah di samping mereka belajar di sekolah formal, juga alhamdulillah di sini buka program tahfidz. Di sini buka program kitab kuning dan juga alhamdulillah ada program bahasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan santri yang keluar dari Qotratul Falah ini bisa berkompetitif dengan santri-santri atau dengan masyarakat yang lain, insya Allah. Dan yang terpenting, kalau bisa kita lebih fokus kepada anak-anak usia muda gitu. Kenapa? Karena ibarat pohon, kita mau bikin bonsai, itu akan lebih mudah dan lebih mungkin kalau dilakukan pada usia sangat muda. Kalau dahannya sudah kuat, maka dibelokin itu akan patah. Nah, anak-anak muda itu ibarat pohon yang masih mulai tumbuh, yang bisa dibelokkan kemanapun. Tinggal kita masukin nilai-nilai yang positif terkait dengan kenegaraan, terkait dengan penghormatan pada yang berbeda. Saya kira sudah sangat selesai. Saya meyakini masa depan Indonesia itu ada di santri-santri yang cinta banget dengan negaranya.